Ya, WhatsApp Lur, seperti biasa kita akan bahas lagi ya isu dan para pelaku kriminal dunia maya. Nah, akhir-akhir ini Lur, headline berita lagi rame banget nih dengan banyaknya bursa kripto yang menutup operasinya. Salah satu penyebabnya mungkin terkait dengan pertasan bursa kripto yang berlokasi di Dubai Lur, bernama Bybit. Nah, yang mana bursa ini dilaporkan telah kehilangan aset digital mereka nih senilai lebih dari 1,5 miliar dolar atau kurang lebih 24,45 triliun Lur. Tapi sebelum kita bahas seperti biasa ya, bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi dan menjadi satu-satunya channel terbesar sekampung Datar Uruk. So langsung aja Lur, like and subscribe dulu. Well, hackers have stolen almost $1.2 billion based cryptocurrency. Bybit says that someone gave. Nah, Bybit sendiri merupakan sebuah bursa cryptocurrency besar nih yang didirikan pada tahun 2018 lalu dan berbasis di Dubai. Nah, bursa ini ya terbilang sudah lama ya, bahkan bisa dibilang salah satu platform yang patut diperhitungkan dalam perdagangan mata uang kripto nih Lor. Nah, mereka ini menawarkan berbagai layanan perdagangan dengan antarmuka yang ramah pengguna nih. Ini juga alasan bursa ini menjadi pilihan banyak trader Lor. Bybit ini tidak hanya sekedar tempat untuk membeli atau menjual kripto saja ya, tapi platform ini juga menyediakan fitur-fitur canggih nih yang membuat pengalaman perdagangan menjadi lebih menarik. Nah, salah satunya Bybit ini sudah tersedia aplikasi mobile yang bisa berjalan di berbagai sistem operasi Lur. Nah, jadi ini memudahkan si pengguna melakukan perdagangan kapan saja ya dan di mana saja. Bahkan dengan semua layanan yang ditawarkan itu Lur, Bybit ini tumbuh menjadi salah satu platform perdagangan kripto terbesar di dunia nih. Nah, sebelum akhirnya pada tanggal 21 Februari 2025 lalu, Ben Zhao selaku CEO Bybit mengumumkan nih bahwa sistem mereka ini telah diretas. Yang mana peretas ini menargetkan dompet dingin mereka, yaitu sistem penyimpanan offline yang dirancang untuk sebuah keamanan nih, kayak gitu Lor. Nah, di mana kurang lebih sekitar 400.000 Ethereum berhasil dicuri nih Lor. Nah, di sini para peretas ini menggunakan metode canggih ya. Mereka ini memanipulasi transaksi dengan memalsukan antarmuka penanda tanganan. Tampilan antarmuka tersebut menunjukkan alamat yang benar nih, namun juga mengubah logika kontrak pintar di bawahnya. Nah, ini yang memungkinkan akses tanpa izin ke dompet tersebut Lor. Jadi di sini si peretas ini menggunakan teknik phishing dan rekayasa sosial yang cermat nih untuk mendapatkan akses awal ke kredensial internal yang digunakan untuk melewati protokol keamanan Bybit itu sendiri Lur. Nah, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut nih, diduga kelompok peretas yang disponsori negara Korea Utara bernama Lazarus Group adalah kelompok hacker yang bertanggung jawab atas serangan tersebut Lur. Nah, dugaan ini berdasarkan bukti-bukti forensik yang kuat Lur. Ditambah ini bukan serangan pertama Lazarus Group ya. Pada tahun 2017 saja, mereka ini pernah menyusup ke 4 bursa di Korea Selatan dan berhasil mencuri Bitcoin senilai 200 juta dolar. Nah, kalau keterlibatan Lazarus Group dalam insiden Bybit ini benar Lur, ini akan menjadikan Korea Utara sebagai salah satu pemegang Ethereum terbesar nih, melampaui kepemilikan oleh salah satu pendiri Ethereum itu sendiri ya. Nah, rumornya Lur bahwa dana yang didapatkan dari serangan ini bisa saja nih digunakan untuk mendanai program senjata nuklir milik Korea Utara. Nah, fun fact-nya Lur, Lazarus Group ini bukan kelompok hacker baru ya di dunia pertasan. Bahkan jauh sebelumnya nih, mereka ini pernah diduga terlibat dalam beberapa serangan cyber nih yang paling merusak di dunia. Salah satunya adalah serangan ransomware WannaCry. Nah, jadi sebenarnya sehebat apa sih kelompok hacker ini ya? Dan apakah benar nih kalau Korea Utara adalah dalang di balik Lazarus Group? Oke, langsung aja kita bahas di bagian selanjutnya. Pemerintah Amerika Serikat sendiri menyebut Lazarus Group ini sebagai musuh dengan tingkat keahlian yang canggih ya, dan sumber daya yang bagus. Nah, mereka juga mengatakan bahwa kelompok hacker biasanya kan tidak melakukan pertasan dalam satu kali. Begitupun dengan Lazarus Group ini Lor. Tapi yang membedakannya mungkin mereka ini lebih suka mengambil pendekatan jangka panjang ya. Kemudian membangun pijakan di jaringan target dan mencoba nih mengambil informasi apapun yang bisa mereka dapatkan sepanjang aksinya. Nah, sebenarnya Lazarus Group ini tidak jauh berbeda ya dari peretas pada umumnya.
Mereka akan mengambil aspek penting dari perusahaan yang mereka retas ya, baik itu program atau data rahasia. Nah, perbedaan lainnya mungkin ketika mereka bisa lolos dari protokol keamanan target nih. Terkadang Lazarus hanya akan mengamati dan menunggu nih, sambil memastikan bahwa pada waktu, situasi yang tepat dan ketika mereka menginginkannya, serangan akan langsung diluncurkan. Pada dasarnya lor, Lazarus ini adalah kelompok pertas dengan alat dan taktik yang canggih. Ketika pertas lain menghabiskan ratusan ribu dolar di web gelap untuk membeli alat eksploitasi dan menggunakannya, nah mereka ini akan menjadi yang pertama tahu dan lebih dulu memilikinya ya. Nah, Lazarus dapat menggunakan taktik serangan apapun nih yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan misi mereka. Bahkan Lazarus Group ini memiliki spesialis nih untuk menyusun taktik yang mereka butuhkan. Meskipun ya harus menggunakan mata-mata atau organisasi untuk membantu mereka bergerak ya, Lazarus akan melakukan itu lur. Nah, umumnya kan operasi pertasan biasanya akan membutuhkan banyak hal nih, mulai dari SDM, sistem, dan teknik untuk melakukannya dengan benar. Nah, dan Lazarus sudah memiliki itu semua lur. Dan ketika mereka mulai beraksi, itu sangat menakutkan ya. Ya karena kerusakan atau kerugian yang kelompok hacker ini buat tidak main-main. Dan Korea Utara adalah negara yang memiliki kendali penuh nih atas kelompok Lazarus Group. Ya, alasan Korea Utara membentuk grup ini ya sama seperti negara lain ya, yaitu untuk uang. Ya, struktur pemerintahan, perlakuan terhadap warga negaranya, dan agresi militernya yang sering terjadi itu hampir selalu di bawah semacam sanksi ekonomi lur. Nah, sanksi ini menyulitkan cara yang sah nih bagi Korea Utara untuk menghasilkan uang dalam upaya untuk mendapatkan alat tawar-menawar dalam pertempuran. Nah, Korea Utara kemudian melihat cara yang bisa mereka lakukan secara kotor ya, yang mana sebelumnya mereka ini ya selalu bergantung pada pemalsuan uang, perdagangan narkoba, senjata api, dan cara-cara yang kurang bersih kayak gitu lur. Namun hal itu tentu menarik perhatian lebih nih dari otoritas, dan sanksi membuat itu ya tidak mungkin dilakukan lagi. Dan kemudian mereka mulai benar-benar nih melihat bahwa dunia maya adalah target yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi negara mereka. Awal tahun 2010-an, Kim Jong-un memerintahkan pembentukan unit untuk operasi dunia maya strategis. Nah, kelompok Lazarus yang disponsori pemerintah Korea Utara ini mendapatkan dukungan penuh lur, khususnya dari segi logistik. Mereka ini telah aktif sejak lama, dan setiap tahun Lazarus ini ya dikaitkan dengan serangan yang menghebohkan keamanan global. Ya, mereka adalah sekelompok pertas Korea Utara ya yang sangat terlatih dan kemungkinan berafiliasi dengan militer. Nah, seorang pria bernama Park Jin-hook, dia lahir di suatu tempat antara tahun 1981 dan 1984. Nah, Park sendiri bekerja di Tiongkok untuk sebuah perusahaan Korea Utara ya bernama Kasen Expo. Nah, dia ini menghabiskan lebih banyak waktu nih untuk menyusun dan mengasah keterampilannya dalam pengembangan eksploitasi. Di sela pekerjaannya, Park juga masih melakukan pengintaian dalam kegiatan spionase dunia maya atas nama pemerintahan Korea Utara lur. Memang Tiongkok ini memiliki perusahaan yang menghargai setiap programmer dari Korea Utara lur. Apalagi hubungan antara kedua negara ini ya terbilang cukup baik ya. Setiap programmer asal Korea yang bekerja di Tiongkok ini diperbolehkan kembali nih ke negaranya dengan lebih banyak pengetahuan dan alat yang mereka miliki. Park Jin-hook adalah salah satu dari orang-orang itu lur. Nah, bahkan otoritas FBI sempat menjadikan Park Jin-hook ini sebagai target operasi mereka. Tetapi anehnya di sini Korea Utara ini mengatakan kalau Park Jin-hook ini ya tidak ada sama sekali ya. Jadi setelah Amerika Serikat mendakwa si Park ini atas keterlibatannya dalam beberapa pertasan, pejabat negara Korea Utara Ha Yong-song ini mengatakan bahwa Park Jin-hook adalah entitas yang tidak ada, dan untuk tindakan kejahatan dunia maya yang disebutkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka lur. Pihak Amerika Serikat ini harus benar-benar ya mempertimbangkan konsekuensi negatif dari menyebarkan kebohongan dan memicu permusuhan terhadap Republik Demokratik Rakyat Korea. Nah, Ha Yong-song juga menambahkan bahwa Amerika Serikat ya benar-benar keliru lur. Mereka hanya ingin mendapatkan sesuatu melalui kebohongan yang tidak masuk akal ya. Apalagi kalau mengingat Amerika juga pernah nih melakukan hal yang sama. Ketika itu mereka ini menuduh Korea Utara sebagai dalang dari pertasan Sony Pictures. Tapi pembelaan dari Ha Yong-song itu lur berbanding terbalik dengan kenyataannya. Bukan sekali dua kali ya kelompok Lazarus Group ini pernah dihubungkan dengan serangan cyber yang paling merusak di dunia. Jadi langsung aja kita bahas ya kapan dan siapa saja target serangan Lazarus Group ini lur.
Pada tahun 2009, serangan yang dikenal dengan Operasi Troy. Serangan ini berupa penolakan layanan terdistribusi atau DOS ya. Nah, ini bertujuan untuk membanjiri korban dengan begitu banyak permintaan, sehingga situs atau sistem tidak dapat menangani beban dan akan macet kayak gitu lor. Nah, sederhananya ini sudah seperti panggilan spam di ponsel kita lor. Katakanlah satu perusahaan mendapatkan nomor kita nih, dan menelepon dari telepon yang sama atau serangkaian telepon kecil tanpa henti. Nah, ini tentu akan sangat buruk ya, sehingga kita bahkan tidak dapat menggunakan telepon. Karena ya setiap kali panggilan diabaikan atau dihentikan, panggilan baru akan dimulai lagi nih. Bahkan saat kita memblokir nomor itu, nomor telepon berbeda akan melakukan hal yang serupa ya. Nah, puncaknya lur, saat ribuan nomor menelepon pada waktu yang sama nih, dan menyebabkan ponsel kita ya tidak bisa digunakan lagi. Nah, taktik ini biasanya disebut sebagai serangan penolakan layanan terdistribusi. Nah, kelompok Lazarus sering nih melakukan teknik ini dan menyerang di berbagai wilayah di seluruh dunia loh. Banyak pengguna yang akunnya telah diambil alih nih secara tidak sah oleh Lazarus Group. Bahkan dengan metode ini, pada tanggal 4 Juli 2019, Lazarus ini sempat melakukan gelombang serangan berturut-turut lur. Yang pertama targetnya adalah Gedung Putih Pentagon, Bursa Efek New York, The Washington Post, Nasdaq, dan Amazon. Nah, serangan itu benar-benar mengenai setiap aspek dari apa yang mereka benci nih tentang Amerika. Sementara gelombang operasi kedua ini mencoba menyerang situs pemerintahan Korea Selatan yang menyangkut layanan intelijen nasional, Kementerian Pertahanan, dan situs web kepresidenan negara tersebut. Dan gelombang ketiga lor, mereka menargetkan bank terbesar dan beberapa outlet berita Korea Selatan. Namun jika melihat laporan berita pada saat itu, ada banyak yang meragukan nih bahwa Korea Utara adalah dalang dari semua serangan tersebut. Begitupun dengan VC World, sebuah majalah komputer. Nah, mereka ini menghubungkan serangan itu berdasarkan malware Doom yang sempat dikembangkan oleh kelompok Lazarus. Namun mereka ya tidak berpikir ya itu adalah Korea Utara lor. Nah, pendapat yang sama datang dari George Smith, seorang peneliti senior di globalsecurity.org. Nah, dia ini berpendapat bahwa itu tidak mungkin Korea Utara lor. Alasannya ya sederhana, mengapa mereka ini memilih untuk melakukan serangan yang hanya membuat situs web tidak responsif atau lambat. Karena ya tidak banyak yang bisa diperoleh nih darinya dan hanya menyebabkan gangguan saja. Tapi jika melihat aktivitas Lazarus yang sering melakukan serangan cyber terhadap Amerika dan Korea Selatan, ya rasanya tidak salah kalau memang Korea Utara adalah dalang serangan-serangan tersebut. Terlebih lagi nih, pada tanggal 20 Maret 2013, jaringan komputer untuk beberapa penyiar televisi Korea Selatan dan beberapa bank terganggu. Nah, serangan ini cukup ya untuk menghentikan transaksi perbankan online dan mesin ATM di negara tersebut. Ketika itu terhitung 6 organisasi Korea Selatan menjadi target serangan tersebut tur. Mulai dari 3 perusahaan media seperti KBS, lalu ada juga 3 lembaga keuangan yang diantaranya adalah Shinhan Bank dan Jeju Bank. Nah, di sini Korea Utara telah disalahkan nih atas serangan tersebut. Nah, pihak intelijen Korea Selatan percaya nih bahwa Korea Utara secara rutin nih menggunakan alamat komputer Tiongkok untuk menyembunyikan serangan cyber mereka. Jika kita balik lagi ke belakang lur, Amerika juga kan pernah ya mendakwa Park Jin-wook yang diduga sebagai anggota Lazarus Group dan bekerja di perusahaan Tiongkok. Nah, meskipun Korea Utara juga membantah ya tuduhan itu dengan mengatakan kalau orang yang namanya Park Jin-wook ini ya gak pernah ada kayak gitulah. Tapi temuan Korea Selatan ini seolah membuktikan ya bahwa apa yang dikatakan pihak Amerika seolah-olah benar adanya lur. Bahwa ya Lazarus Group adalah kelompok peretas Korea Utara. Nah, sementara itu lur, serangan cyber terhadap Korea Selatan ini berhasil merusak 32.000 komputer dan server perusahaan media dan keuangan negara tersebut. Yang mana Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan saat itu mengatakan bahwa Shinhan Bank melaporkan server perbankan internetnya ini telah diblokir. Sementara Jeju Bank juga melaporkan ya bahwa operasi di beberapa cabang mereka telah lumpuh setelah komputer terinfeksi virus dan file-file mereka itu terhapus. Nah, dampak dari serangan tersebut lur, mereka mengalami kerugian ekonomi sebesar 750 juta US dollar. Bahkan tuduhan Lazarus Group adalah kelompok hacker Korea Utara tidak sampai di situ saja lur. Selain diduga terlibat dalam pertasan terhadap bursa Bybit akhir-akhir ini ya, pada tahun 2017 mereka ini kembali nih diduga sebagai dalang serangan dunia maya yang menargetkan perusahaan FedEx di Amerika Serikat, rel kereta api di Jerman dan Rusia, pabrik dan perusahaan telepon di seluruh Eropa, bahkan rumah sakit di Inggris harus membatalkan operasi dan menolak pelayanan ambulan karena sistem mereka ini ya telah diretas oleh Lazarus Group.
Nah, sementara itu lur, penegak hukum dan otoritas intelijen di seluruh dunia ini berusaha ya melacak siapapun yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Nah, serangan ini dikenal dengan serangan malware WannaCry. Mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, karena kalau kita bahas di sini ya durasinya nggak cukup lur. Nah, saat itu hasil penyelidikan menunjukkan Korea Utara terlibat dalam serangan tersebut lur. Bahkan pihak Amerika Serikat harus mendakwa satu orang yang berhubungan dengan pertasan ini. Nah, dia ini seorang programmer komputer asal Korea Utara. Dia diduga berpartisipasi dalam konspirasi yang melakukan serangan cyber canggih ini di seluruh dunia atas nama pemerintahan Korea Utara. Dia juga termasuk anggota The Konspirasi yang bertanggung jawab ya atas beberapa instruksi cyber yang paling merusak dan paling terkenal dalam sejarah serangan dunia maya, termasuk serangan Sony Pictures, pencurian terhadap Bank Bangladesh, dan pembuatan ransomware WannaCry. Nah, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendakwa khusus nih si Park Jin-hook ini ya atas penipuan kawat dan penipuan komputer. Jadi ya si Park Jin-hook ini memang ada lur orangnya ya. Namun bagaimana dia bisa tertangkap memang saya gak nemu nih ceritanya. Nah, meskipun tersangka serangan ini telah berhasil diamankan lur, namun ini tidak membuat kelompok Lazarus berhenti ya. Justru mereka ini semakin berani melakukan serangan lur. Pada tahun 2018 saja atau setahun setelah serangan WannaCry, kali ini Lazarus menargetkan sebuah ATM nih. Bahkan saat itu Badan Keamanan Cyber dan Infrastruktur Amerika Serikat menerbitkan sebuah peringatan, yang mana peringatan ini dibuat agar masyarakat menyadari nih dan waspada dari serangan cyber. FBI memberitahu bahwa malware dan indikator lainnya yang digunakan oleh pemerintah Korea Utara dalam skema penarikan uang ATM atau disebut sebagai fast cash, yang mana target mereka ini adalah server saklar kontrol yang mengendalikan transaksi sebuah ATM. Jadi sederhananya lur, server ini bisa disebut sebagai pintu gerbang menuju persetujuan atau penolakan saat si pengguna ingin menarik uang nih. Nah, serangan ini sendiri dimulai dengan menyebarkan malware yang disebut Trojan. Menurut investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, setahun sebelumnya pada tahun 2017 ada satu kejadian nih yang mana uang tunai ditarik secara bersamaan dari sebuah ATM di lebih dari 30 negara. Nah, jumlahnya ini diperkirakan mencapai jutaan dolar. Ya, pada titik ini lur, kalau benar Korea Utara yang melakukan semua serangan tersebut, ya berarti mereka telah menyelesaikan masalah keuangannya ya. Mereka bisa memperoleh uang yang mengalir dari ransomware dengan penipuan bank atau taktik eksploitasi umum lainnya. Namun untuk kelompok Lazarus Group sendiri lur, saat ini masih menjadi sebuah misteri ya. Jadi ya inti video ini lur, tetap semangat dan tetap berkarya walau dengan alat seadanya ya. Percaya pada keajaiban, percaya pada proses, dan percaya bahwa video ini hanya direkam pakai HP Oppo jadul aja.